Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua mahasiswa mata kuliah komunikasi bisnis ya. Yang sudah hadir ada siapa tadi saya catat ya. Ada Widya Retno ya. Kemudian Dian, kemudian Mas Tri dan Mas Mahmud dan Hanan ya. Mas Mahmud. Oke, kita mulai saja ya kuliahnya ya. Yang lain silahkan menyusul. Sebelum perkuliahan dimulai, seperti biasa kita berdoa semoga lancar ya, terutama sinyalnya. Sinyalnya terutama semoga lancar. Suara saya bisa diterima di sana ya. Jauh sekali di Solo. Suara saya bisa diterima ya, saya cek ya. Suara saya sudah bisa diterima dengan baik. Kok nggak ada suaranya? Kok bisa gitu? Nggak ada suaranya? Sudah. Kok bisa nggak ada suaranya? Halo? Bisa? Kalau sekarang? Mana Mas Mahmud tadi? Mas Hanan? Gimana suaranya? Saya tadi nggak ada suaranya ya? Suaranya sudah? Oke. Ini tadi ada yang masih belum di-on kan. Saya ulangi ya, kalau memang suaranya tadi tidak keluar, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga dalam keadaan sehat. Kemudian seperti biasa, sebelum kita mengawali kuliah, kita berdoa dahulu semoga lancar sampai akhir, tidak ada halangan suatu apapun ya. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Untuk hari ini kita akan membahas tentang lamaran pekerjaan, surat lamaran pekerjaan maksudnya ya, dan penulisan resume. Untuk mahasiswa komunikasi bisnis ini kebanyakan sudah bekerja ya, jadi sudah pernah menulis surat lamaran pekerjaan dan juga resume ya. Resume itu sering disebut juga CV, kurikulum vitae ya. Kemudian ini siapa yang belum pernah ya? Siapa yang belum pernah menulis surat lamaran pekerjaan? Oke, Mas Nur Rohim. Semua sudah pernah menulis surat lamaran pekerjaan? Mas Nur Rohim. Saya absennya manual dari sini ya, karena yang dari Syakat itu sudah otomatis. Jadi saya yang manual benar-benar hadir, join with my class, saya absen sendiri. Oke, semua sudah pernah menulis surat lamaran pekerjaan ya, sama resume ya, atau kurikulum vitae. Oke, yang belum pernah siapa ya? Sudah pernah ya, Mas Nur Rohim, Mas Mahmud, Hanan, kemudian Mas Tri. Sudah pernah menulis surat semua ya? Surat lamaran pekerjaan maksud saya. Halo? Penontonnya kok ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 penontonnya. Masih ada di sini ya? Sudah pernah menulis surat lamaran kerja semua ya.
Oke, sudah pernah ya pasti ya. Oke, so I want to ask some question for you ya. Saya akan bertanya 5 soal di sini ya. Apa tujuan kita menulis lamaran kerja? Nomor satu apa ya? Pasti itu gampang ya, nomor satu ya. Nomor satu, apa tujuan kita menulis surat lamaran kerja? Nomor satu dulu, kira-kira siapa yang aktif menjawab? Pasti ada nilai berbeda ya. Oke, boleh menjawab nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima. Oke. Oke, nomor satu, apa tujuan kita menulis surat lamaran kerja? Tentu untuk mencari kerja ya. Oke, untuk mencari kerja, untuk mendaftar jika ada lowongan pekerjaan gitu ya. Yang nomor dua, kira-kira apa tujuan? Sebagai surat pembuka untuk melamar pekerjaan. Oke, Mas Danan ya, bagus sekali jawabannya ya. Jadi, untuk menulis surat. Oke, Widya mendapat pekerjaan dong Bu. Oke, tentu sesuai dengan posisi yang diinginkan. Boleh. Mas Danan sama Widya ya, Widya Retno ya. Sopan untuk mengenal sekilas calon pelamar kerja. Oke. Oke, saya hanya ingin menggali pengetahuan kalian ya tentang surat lamaran kerja. Mengapa menulis surat lamaran kerja ya? Tentu jawabannya untuk mencari kerja, Bu. Oke, ada yang pendapatnya sangat bagus sekali sebagai surat pembuka untuk melamar pekerjaan. Oke, mendapat pekerjaan sesuai dengan posisi yang diinginkan. Oke. Oke, jawabannya bagus ya. Tadi siapa? Hanan. Oke, nomor 2, apa tujuan menulis resume nomor 2? Kira-kira apa nomor 2? Anissa, masuk ya Anissa. Oke. Nomor 2, apa tujuan menulis resume atau CV? Sudah menulis semua ya resume atau CV ya? Apa? Menulis resume atau CV itu tujuannya untuk apa? Ayo, kalau menulis surat lamaran kerja tentu tujuannya untuk mencari kerja atau membuka surat pembuka untuk melamar pekerjaan. Oke. Untuk menyampaikan posisi yang ingin dilamar. Oke, itu nomor satu ya. Nomor 2, untuk menunjukkan pengalaman. Untuk dan seberapa jauh menempuh tingkat sekolah dan kemampuan diri. Oke, Mas Hanan bagus sekali ya. Oke, Mas Topan nomor 1. Sekarang sudah nomor 2 ya. Mengenalkan data pribadi untuk mempertimbangkan. Bagus Mas Hanan. Mas Hanan sama Mas Topan ya. Mas Topan. Oke, mempermudah mengevaluasi kompetensi bakat pelamar. Oke, Mas Mahmud, bagus. Yang lain tadi, loh itu kemana tadi ya? Widya. Dian tadi kemana ini? Dian. Oke, Mas Hanan, bagus. Mas Mahmud, mempermudah mengevaluasi kompetensi dan bakat pelamar. Oke, karena di situ memang banyak disebutkan kompetensi kita ya, latar belakang pendidikan. Untuk lebih menjelaskan, oke, Anissa. Oke, nomor 3 ya. Sekarang nomor 3 ya, nomor 2 sudah jelas semua, Anissa. Perusahaan yang dituju, alamat, rincian berkas permohonan untuk dapat diterima. Apa saja yang harus ada atau ditulis di surat lamaran kerja? Jawaban dari Mas Hanan itu perusahaan yang dituju. Oke, and then alamat, rincian berkas permohonan. Oke, Mas Ahmadi, selamat bergabung, Mas Ahmadi.
Tujuannya untuk mengenalkan gambaran diri pribadi. Oke, Mas Topan, bagus. Itu kalau yang sudah pernah membuat surat lamaran pekerjaan sama CV itu mengenal banget ya apa itu CV gitu ya. Oke, nomor 3, apa saja yang harus ada di surat lamaran kerja? Itu sudah dijawab oleh siapa tadi? Mas Tri sama Hanan ya. Perusahaan yang dituju, rincian berkas, permohonan untuk diterima, kemudian ada alamat lengkap posisi yang diterima, data pribadi. Oke, kemudian yang paling penting adalah usaha seseorang dalam self branding. Bagus. Oke, Mas Topan. Boleh. Alamat sudah dituju. Bener ya, jadi self branding. Oke. Menjual brand kita gitu ya, kelebihan kita. Oke. Sekarang nomor 4 tadi, Hanan, nama, jenjang sekolah, hobi, pengalaman kerja, soft skill yang dimiliki. Bagus sekali ya. Sudah banyak apa Hanan? Mana Hanan? Mas Topan. Itu banyak pengalaman ya Hanan, Mas Topan. Mas Tri. Oke, ada Anissa. Anissa, nama, alamat, keahlian yang dimiliki. Oke, sekarang nomor 5 ya. Nomor 5. Oke, Widiarno. Kok Dian nggak ada ya? Dian jadi masuk pertama kok sekarang nggak ada. Dian mana Dian? Yang aktif saya nilai. Memang karena kita kelasnya online ya, jadi saya lihatnya dari chatnya siapa yang aktif. Nomor 4, data pribadi, pendidikan formal atau non formal. Oke, pengalaman kerja. Kemudian nomor 5 apa ya? Nomor 5 ya. Apa perbedaan surat lamaran kerja dan CV? Data pribadi Mas Mahmudi, Mas Mahmud ya. Pengalaman kerja, riwayat pendidikan, seminar. Oke. Bagus ya. Nama, jenjang pendidikan, hobi, pengalaman, Anissa, Mas Mahmud ya. Anissa. Mas Son Agni nggak ada ya? Mas Son Agni belum masuk ya. Devi, Rizky, Widya Nur, Mas Ahmadi, Rizky, oke. Rizky, oke. Kemudian nomor 5, apa perbedaan surat lamaran kerja dan CV? Ayo, perbedaannya di mana ini? Semua tadi sudah menjawab dengan bagus sekali bahwa lamaran kerja itu tadi dari Mas Topan tadi ya. Jadi kayak self branding ya. Jadi Mas Topan tadi usaha seseorang dalam menyampaikan self brandingnya, memasarkan keahlian, betul. Kemudian kalau yang CV itu ada nama, alamat, biodata diri, kemudian ada data latar belakang pendidikan, kemudian latar belakang apa namanya, education background sama keahlian, kemudian latar belakang pekerjaan, pengalaman pekerjaan, kemudian data diri, kontak pribadi, pengalaman kerja. Oke, Mas Topan. Sekarang nomor 5. Ayo coba nomor 5, kira-kira menurut Anda apa perbedaan surat lamaran kerja dan CV atau resume ya? Ada yang menyebutnya resume, ada yang menyebutnya CV, sama aja. Dan nomor 5 apa ya? Perbedaan surat lamaran kerja dan CV itu apa ya? Baby. Oke, Baby. Surat lamaran pekerjaan, komunikasi antara 3 orang dalam proses melamar pekerjaan. Oke. Sudah bagus sekali ya, sudah dijawab oleh Anissa dan Mas Tri. Anissa, mana Anissa? Anissa sama Mas Tri. Oke.
Iya nih saya antara dua orang, saya juga bacanya kok tiga orang itu siapa aja. Apa ada yang perantaranya dimasukkan gitu ya. Oke. Jadi sudah dijawab oleh Anissa Nur dan Anur ya sama dan Mas Tri. Proses komunikasi. Oke. Ya, betul ya. Nur Rohim. Oke. Jadi perbedaannya itu tadi bagus sekali tadi siapa? Berisi rangkuman tentang riwayat pendidikan. Oke. Mas Topan ya. Oke, terus sekali ya. Jadi perbedaan antara surat lamaran kerja dan CV itu jangan dianggap sama ya. Kalau di surat lamaran kerja itu kita menyampaikan permohonan untuk melamar kerja, posisi apa yang akan kita lamar gitu ya. Kalau yang CV itu deskripsi diri. Jadi disampaikan oleh Mas Tri ya, deskripsi diri, benar. Nah, di sini jangan sampai kita menulis surat lamaran pekerjaan ada terlalu banyak deskripsi diri ya, karena itu bisa dilihat di CV. Oke, kalau yang menurut Mas Topan, rangkuman daftar riwayat pendidikan. Oke, jadi tadi ya deskripsi diri ya, kalau yang Mas Tri sebut ya. Kemudian kalau yang tadi surat lamaran kerja yang disebut Mas Topan tadi self branding. Oke, self branding tadi. Boleh apa itu tadi? Kok self brandingnya di mana tadi? Self branding Mas Topan tak benar tak? Oke. Tapi di sini lebih tepatnya ya memang self branding dalam mengisi posisi kerja yang dibutuhkan. Betul. Jadi berbeda ya. Berbeda, jangan terlalu banyak menulis deskripsi diri di surat lamaran pekerjaan. Oke, lanjut ya. Di sini menulis surat lamaran kerja itu ada 4 poin biasanya ya, ada disingkat, biasanya banyak disingkat dengan AIDA gitu ya. AIDA bukan nama orang ya, tapi attention, interest, desire, and action. Attention di sini bahwa ketika kita membuat surat lamaran kerja, kita harus meyakinkan pihak perusahaan bahwa kita mempunyai banyak kelebihan, bahwa kita itu pantas untuk pantas untuk misalnya mendapatkan posisi yang kita lamar. Kemudian kita juga menyampaikan dari mana kita mendapatkan info lowongan kerja tersebut. Kemudian juga kita memberikan alasan mengapa kita tertarik pada posisi tersebut. Kita punya skill apa aja yang bisa mendukung bahwa kita memang pantas untuk mendapatkan posisi tersebut. Kemudian yang interest di sini menjelaskan dan menegaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan itu relevan dengan kemampuan yang dimiliki. Misalnya kita di sini misalnya kita lulus dari sekolah tinggi ilmu ekonomi gitu ya, kita mahir dalam bidang ekonomi, bisnis, dan kewirausahaan. Kemudian kita melamar pada posisi yang misalnya sebagai pengajar gitu kan tidak relevan ya. Jadi kalau misalnya saya dulu karena memang kualifikasi saya itu pengajar, saya melamar sebagai pengajar. Tidak mungkin saya melamar misalnya di perusahaan kemudian bidang marketing atau bidang apa ya yang sulit banget gitu ya. Itu tidak relevan dengan kualifikasi. Jadi kita harus menjelaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan itu relevan dengan kemampuan kita. Kemudian yang desire di sini ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan, kita harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca. Pembaca di sini maksudnya direktur atau manajer atau pemimpin perusahaan yang kita lamar untuk mengetahui lebih jauh apa yang ditulis dalam surat lamaran pekerjaan. Kita memberikan bukti-bukti pendukung yang relevan. Tadi sudah kita sampaikan bahwa kita lulusan dari misalnya sekolah tinggi ilmu ekonomi, kemudian kita juga memberikan bukti-bukti lain yang mendukung, misalnya kita mengikuti beberapa seminar tadi ya, ada yang disampaikan tadi. Kemudian kita punya sertifikat pendukung, kita pernah mengikuti pelatihan soft skill gitu ya,
Kemudian di sini desire ya. Jadi ada bukti pendukung yang relevan. Action di sini pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan yang berkaitan dengan harapan diterima. Misalnya kalau di surat lamaran kerja kita, besar harapan kami untuk diterima gitu ya. Di paragraf terakhir itu biasanya ada seperti itu, action. Kemudian di sini tadi saya mau ngomong apa ya? Oh iya, untuk bukti-bukti pendukung, misalnya ada pelatihan soft skill, seminar, itu sudah banyak semua ya. Ini Mas Rizky. Oke, Mas Rizky baru masuk ya. Udah. Jadi diusahakan Anda yang di sana ya, semua ini dari tadi ya, Mas Ahmadi, Mbak Retno, Anissa, Dwi, Widya, semua silakan mengambil pengalaman di luar program kuliah ya. Bisa misalnya mengikuti perkumpulan itu ya, Karang Taruna yang positif ya, Karang Taruna misalnya di desa itu ada yang ibu-ibu PKK itu ya. Kemudian itu nanti banyak sekali pengalaman, bisa membuat kita lebih tahu, oh ya, situasi di masyarakat ternyata seperti itu. Kita sebagai intelektual gitu ya, kita semoga bisa ikut menyumbangkan pikiran kita untuk masyarakat. Misalnya kita ikut dalam acara 17 Agustus di desa gitu ya. Oke, Mas Son Agni baru masuk ya, Mas Son Agni. Oke, gitu ya. Jadi misalnya ada organisasi-organisasi informal di luar, usahakan Anda masuk, walaupun tidak menjadi kalau bisa menjadi, oke, nggak apa-apa ya Mas Agni ya. Usahakan masuk satu atau dua organisasi di masyarakat ya, dengan harapan itu kita bisa mengenal ada apa di dunia masyarakat. Itu banyak sekali problem ya, maksudnya kalau kita baru, oh ya, itu banyak pelajaran, bukan banyak problem ya, banyak pelajaran maksud saya. Oke, and then selanjutnya membuat surat lamaran kerja ada 3 poin. Yang pertama adalah paragraf pembuka, yang kedua paragraf pertengahan, itu termasuk yang isi ya. Kemudian paragraf penutup. Untuk paragraf pembuka biasanya itu menyatakan secara jelas bahwa pelamar kerja sedang melamar suatu pekerjaan, sehingga perlu mengidentifikasi jenis pekerjaan yang diminati. Biasanya itu paragraf pembuka itu menyampaikan posisi apa yang ingin dilamar. Biasanya langsung gitu ya, posisi apa yang dilamar, tidak basa-basi gitu ya. Maksudnya basa-basinya tidak terlalu panjang seperti kalau kita misalnya menulis surat curhat kepada teman gitu ya. Enggak seperti itu ya. Jadi paragraf pembuka itu memang di situ disampaikan jenis pekerjaan yang diminati, posisinya apa gitu ya. Kemudian pada paragraf pertengahan itu pelamar mendiskusikan kualifikasi yang dimiliki dari sudut membaca. Kualifikasi itu kira-kira kelebihan-kelebihan kita yang memenuhi syarat untuk diterima itu kita jelaskan. Kemudian paragraf penutupnya, pelamar kerja dengan jelas menyatakan keinginan untuk melakukan wawancara misalnya ya, yang disediakan oleh organisasi perusahaan atau lembaga yang dilamar. Jadi biasanya memang paragraf penutupnya itu besar harapan kami untuk diterima gitu ya. Itu penutup biasanya memang seperti itu. Lanjutnya untuk template-nya tadi, paragraf pembukanya itu mengemukakan kualifikasi yang dimiliki, kemudian yang sesuai dengan posisi yang dilamar tadi ya. Sumber informasi, rekomendasi dari mana, mendapatkan informasi ada lowongan pekerjaan di mana, biasanya kan berdasarkan informasi dari surat kabar tanggal ini begitu ya, atau misalnya kalau ada rekomendasi disampaikan nggak apa-apa ya, misalnya seseorang yang relasi dari perusahaan yang kita lamar itu memberikan rekomendasi, oh di perusahaan itu ya ABC itu ada lowongan, nah kita sampaikan itu tidak apa-apa.
kita sampaikan di paragraf pembukanya. Kemudian paragraf pertengahan berisi tentang pendidikan, pengalaman kerja, sikap, minat, aktivitas, dan kualitas kita. Kita sampaikan pendukung-pendukung yang mendukung gitu ya. Bukti-bukti pendukung yang mendukung bahwa kualifikasi atau tadi posisi yang kita lamar di paragraf pembuka itu memang benar-benar pantas kita dapatkan. Kita sampaikan di paragraf kedua, paragraf isi ini ya. Untuk paragraf penutup tadi sudah harapan untuk diterima. Nah, ini contoh dari surat lamaran pekerjaan. Saya itu pernah melihat surat lamaran pekerjaan CV ya, CV yang beli itu ya, yang tinggal ngisi itu ya, sebenarnya itu yang lebih baik adalah kita mengetik sendiri, atau yang lebih baik lagi kita tulis tangan gitu ya. Tulis tangan sendiri, kita tahu oh ya ini benar-benar sudah siap untuk bekerja. Ini terlihat dari tulisannya yang rapi gitu ya, jelas, benar-benar sudah disetting gitu ya. Itu boleh, tapi sekarang sudah kebanyakan pakai typing print out ya. Nah, di sini contoh surat lamaran pekerjaan. Tentu semua ini ya, yang mahasiswa yang hadir hari ini sudah pernah membuat surat lamaran pekerja seperti ini. Tadi ada 3 paragraf atau misalnya 4 ya. Untuk paragraf pertengahan boleh lebih dari 4. Ada beberapa bentuk di sini, namun yang utama adalah paragraf pertama atau paragraf awal itu menyampaikan posisi yang dilamar. Kemudian dari mana informasi diterima atau ada rekomendasi dari siapa. Kemudian untuk paragraf pertengahan itu berisi kualifikasi kita tadi ya, kualifikasi kita mana tadi, pendidikan, pengalaman kerja, sikap, minat, kualitas. Nah, kita sebutkan di sini semua, ada fotokopi ijazah terakhir, ada fotokopi transkrip nilai dan lain-lain, surat permohonan dan surat-surat banyak banget ya. Kalau misalnya kita punya banyak surat sertifikat-sertifikat itu pasti lebih banyak. Nah, biasanya memang kalau ketika kita melamar pekerjaan itu dilihat seberapa banyak pengalaman kita dibanding dengan pelamar yang lain. Oleh karena itu, pengalaman adalah guru yang terbaik gitu ya. Jadi kita cari pengalaman melalui bergabung dengan organisasi-organisasi atau mengikuti seminar-seminar gitu ya, pelatihan-pelatihan. Kalau ada, saya ikut dong, saya ikut gitu ya. Jangan sampai saya males ngapain gitu, enggak. Semua acara-acara seperti itu ya, kegiatan-kegiatan seperti itu bermanfaat sekali untuk memberikan pendidikan soft skill kita ya. Jadi bisa membentuk kita berorganisasi seperti itu. Kita jika mengikuti organisasi, kepemimpinan kita itu muncul gitu ya. Beda dengan orang yang tidak berorganisasi. Oke, itu tadi untuk yang paragraf terakhir. Dengan surat lamaran ini saya sampaikan, saya sangat berharap dapat bergabung dengan PT ini. Ya, jadi untuk paragraf terakhir itu berisi harapan untuk diterima. Bagaimanapun kalimatnya, paragraf terakhir itu kita harus menyampaikan harapan untuk diterima, jangan sampai tidak ya. Kemudian ini tips melamar kerja. Tadi Mas Topan sampaikan bahwa surat lamaran pekerjaan itu merupakan self branding ya, untuk mendapatkan posisi yang kita lamar tadi memang ya. Jadi yang tidak boleh dilupakan adalah ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan itu kita menjual potensi diri kita. Kita berpotensi ya, menjual potensi diri ya, jangan potensinya dihilangkan ya. Menjual potensi diri. Kita tunjukkan kalau kita itu berpotensi, kita mampu, kita punya banyak pengalaman, kita punya banyak keahlian kepada perusahaan ya. Ada kepribadian, kualifikasi, pelatihan, pengalaman kerja, hobi. Hobi pun di sini penting ya. Oh, ini hobinya ini bermanfaat sekali gitu ya, ditulis di situ boleh. Kemudian untuk melamar kerja ya, yang pertama itu ada yang harus diperhatikan dan ada yang harus dihindari.
Yang harus diperhatikan adalah yang pertama, pelamar kerja harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja yang sesuai dengan posisi yang dikehendaki, ya harus sesuai. Kita harus mencari pengalaman yang sesuai dengan kualifikasi kita, minat kita. Ya saya suka di dunia ini ya, marketing ya, saya ingin mencari seminar-seminar soft skill yang bisa menambah pengetahuan dan pengalaman saya. Terutama adalah memperluas jaringan, itu yang penting sekali ya, memperluas jaringan atau memperluas channel. Di sana di Jepara kenal, di Semarang kenal, di Kudus ada channel, di Solo ada. Nah itu bisa membuat kita lebih banyak pengalaman. Kemudian bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Tentu kita tunjukkan kualitas kita yang terbaik, kemudian tunjukkan hal positif, usahakan surat lamaran kerja rapi, bersih dan menarik. Jangan sampai tulisannya tidak rapi ya, itu menunjukkan siapa kita. Tulisannya kok begini ya, sulit dipahami, ini ada yang diwarna-warni, ada tulisannya yang ada pink, ada biru, itu nggak penting ya. Yang penting adalah kita bisa kasih bold, kita bold, kita tebalkan poin-poin yang penting, misalnya itu kalau di CV ya biasanya ya. Kemudian tulislah surat lamaran dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. Jadi kira-kira bagaimana kita bisa diterima di perusahaan tersebut. Jadi dari sudut pembaca ya, bukan dari sudut penulis kita ya. Mungkin kalau ini perlu nggak ya saya tunjukkan saya punya kualifikasi lain di luar ini misalnya. Kalau memang penting ya ditulis aja, kalau tidak ya nggak usah gitu ya. Ini kok tidak sesuai dengan posisi yang saya lamar ya, tidak saya tulis, boleh ya. Kemudian tekankan hal yang membedakan dengan pelamar yang lain. Tentu kalian harus banyak membaca lamaran-lamaran dari beberapa referensi ya. Ini sepertinya kualifikasi saya ada yang lebih baik gitu ya, kita tulis. Kemudian yang perlu dihindari adalah jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan Anda ya. Jangan melamar pekerjaan yang di luar Anda, nanti hasilnya tidak bagus pastinya. Nomor 2, jangan mengirim surat lamaran kerja hasil fotokopi. Itu menunjukkan kalau kita tidak serius, menunjukkan kalau kita tidak siap gitu ya, menunjukkan kalau kita hanya coba-coba. Nomor 3, jangan mengatakan bahwa Anda menerima jenis pekerjaan apa aja. Jangan ya, saya menerima jenis pekerjaan apa aja misalnya ketika wawancara ya. Nanti kita bisa diberi pekerjaan yang mungkin berat buat kita ya. Jadi kita sampaikan bahwa pekerjaan yang kita lamar diharapkan adalah sesuai dengan kualifikasi dan kualitas dan kuantitas kita. Hindari kata-kata yang berlebihan. Jangan meminta belas kasihan terhadap perusahaan yang dilamar. Jadi jangan terlalu lebay gitu ya. Jadi kita harus tegas, memang kita berkualitas dan kita pantas diterima. Kemudian hindari permasalahan gaji kecuali saat ditanyakan pada wawancara kerja. Biasanya itu ketika wawancara memang ditanyakan gaji. Kalau memang ditanyakan, kita harus punya referensi UMR di daerah tersebut berapa ya, gitu ya, sesuai dengan UMR atau sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan pekerjaan kita, gitu ya. Kemudian jangan memberi komentar langsung tentang karakter pribadi. Di sini misalnya jangan menyampaikan bahwa saya ini pekerja keras gitu ya, saya ini bisa diandalkan gitu ya, enggak ya. Tapi kita tidak boleh komentar langsung seperti itu. Kita bisa menyampaikan kelebihan kita atau karakter pribadi kita melalui cerita, misalnya ya, cerita pengalaman kemarin ketika mengikuti seminar apa, ketika mengikuti organisasi apa, kita ceritakan. Jadi tidak memberikan komentar secara langsung. Sekarang tadi sudah surat lamaran pekerjaan, and then CV ya. CV atau resume sama aja ya. Atau daftar riwayat hidup. Dan di sini daftar riwayat hidup itu merupakan presentasi penjualan formal diri Anda. Maksudnya tadi ya yang disampaikan Mas Taufan tepat sekali, yaitu self branding.
self branding, kita sebutkan kelebihan kita. Kekurangan nggak perlu disebutkan ya. Itu nanti kalau misalnya ditanya ketika wawancara. Tapi kekurangan itu ketika wawancara kadang ditanyakan, kita sampaikan kekurangan kita, namun kita tahu sisi positif dari kekurangan kita ya. Misalnya kita itu sukanya perfeksionis ya, kalau misalnya kerja itu harus perfect gitu. Nah, mungkin membutuhkan waktu yang lama, tapi saya ingin hasil yang maksimal. Kita harus bisa menyampaikan sudut positif dari kelemahan kita. Kemudian untuk resume, mengingatkan bahwa di dalam resume tercakup semua fakta yang relevan mengenai latar belakang, kualifikasi, pengalaman kerja, dan sebagainya. Kemudian resume juga merupakan daftar dokumen yang berisi kualifikasi dan karir. Tadi sudah disampaikan semua ya. Ketika kita membuat resume ada 3 poin yang penting ya. Yang pertama itu mencari informasi penting tentang resume, merencanakan resume, membuat resume. Untuk informasi penting ketika membuat resume itu ada 3 analisa diri, analisa karir, kemudian analisis sama aja ya pekerjaan. Untuk analisis diri itu membantu mengenal diri sendiri yang lebih mendalam, menemukan kelebihan dan kekurangan kita. Jadi di situ biasanya ada skillnya apa, keahliannya apa, kemudian ada background latar belakang pendidikan, latar belakang tadi ya skill sama pekerjaan, pengalaman organisasi formal maupun tidak formal, itu ditulis semua ya. Kemudian untuk analisis karir, untuk di sini menemukan kelebihan dan kekurangan, mengenal diri sendiri, itu maksudnya kita harus selalu mencari pengalaman. Ya, nanti bisa kita tulis di CV kita sebanyak mungkin pengalaman kita. Nah, itu. Kemudian analisis karir bertujuan untuk menggali minat Anda, mulai menetapkan jenjang karir yang akan dipilih. Kira-kira saya bekerja apa ya gitu, harus kita cari referensi ya, kira-kira tugas yang sesuai dengan karir saya, yang sesuai dengan latar belakang saya, latar belakang pendidikan, pengalaman saya, apa ya, kemampuan saya, tanggung jawab saya mampu nggak gitu. Kemudian analisis pekerjaan bertujuan untuk mengetahui pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian Anda. Sama ya, pekerjaan yang sesuai. Kira-kira karir apa yang jenjang karir yang akan saya pilih. Ini perbedaan analisis karir itu. Jenjang karir di sini sebagai, apakah saya ini sebagai wira swasta, atau saya ini bekerja di perusahaan lain, atau saya membuka industri rumah tangga sendiri di rumah gitu maksudnya ya. Kemudian untuk perencanaan resume, membuat resume itu harus tahu tujuan karir kita kemana, informasi pribadi apa aja, referensinya dari siapa gitu ya. Untuk pembuatan resume ini seperti ini. Nah, jangan terlalu tadi ya berlebihan ya membuat kurikulum vitae atau resume atau CV. Jadi ada data pribadi, data pendidikan, ada pengalaman pekerjaan atau kemampuan, data kemampuan. Itu kalau saya ketika menulis kurikulum vitae saya berikan pengalaman organisasi misalnya ya. Itu sebagai tambahan. Kalau misalnya pelamar yang lain tidak punya pengalaman organisasi, saya punya. Misalnya begitu, atau pengalaman organisasi ya, memang ya yang di sini belum ada ya. Oke, gitu ya. Nah, untuk membuat resume yang baik itu harus rapi, sederhana, akurat, dan jujur. Rapi di sini tulisannya bisa mudah dipahami ya di sini ya. Ada yang di bold itu menggunakan font yang besar, kapital, yang keterangan di dalamnya itu menggunakan huruf kecil misalnya, ada yang di garis bawah, ada yang bold saja. Nah, ada biasanya ada fotonya ya memang ya. Kemudian itu rapi, tadi sederhana, tidak perlu bertele-tele ya di sini ya. Yang tidak penting nggak usah ditulis misalnya. Jangan lupa untuk menulis 3 alamat penting ya. Alamat nomor WA atau nomor HP yang bisa dihubungi, alamat rumah, kemudian
alamat email itu yang perlu dicek ketika kita membuat kurikulum vitae. Mungkin nomor HP kita ganti, nomor WA kita ganti, alamat rumah kita ganti, alamat email juga sesuai enggak gitu ya. Ada 3 alamat yang harus disampaikan: alamat nomor WA, nomor handphone, alamat rumah, alamat email. Akurasi, akurat ya, benar-benar memang ini datanya akurat, ada buktinya, kemudian jujur sesuai dengan kenyataan gitu ya, tidak dibuat-buat. Memang waktu itu ada kemampuan teknologi informasi misalnya, atau berbahasa pasif atau aktif, ada bukti sertifikat misalnya, pengalaman di sini kok fresh graduate aja. Kemampuan, pengalaman misalnya teachers bahasa Inggris, di sini ada surat keterangannya, ada surat dari kampus itu gitu ya. Oke, harus itu ya, rapi, sederhana, mudah dipahami gitu ya, akurat, memang benar-benar tidak dibuat-buat, kemudian jujur sesuai dengan kenyataan. Beberapa masalah yang muncul ketika kita membuat resume itu jangan terlalu panjang ya, jangan terlalu panjang, nanti dikira kita itu terlalu bertele-tele ya, tidak sesuai dengan sasaran. Kemudian jangan terlalu singkat, tidak memberikan informasi data yang cukup. Kemudian format penulisan resume kurang baik, tidak konsisten, kurang memperhatikan tanda baca, sehingga resume itu sulit dimengerti. Tadi ya, ada yang di bold, kemudian huruf kapital, itu kan mudah dipahami. Oh ya, ini data diri, kemudian latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan tadi ya, pengalaman pekerjaan, skill. Nah, itu harus mudah dipahami. Jangan sampai formatnya itu membingungkan. Terlalu banyak menggunakan kalimat kompleks, jangan ya. Resume banyak kesalahan ketik. Jadi dibaca lagi, kita serius enggak ya, ini kok dari resumenya aja sudah enggak serius, salah ketik gitu misalnya ya, kalau misalnya kita buru-buru ya. Kemudian pelamar menampakkan keyakinan yang berlebihan, misalnya terlalu menyampaikan skill atau kelebihannya yang tidak sesuai dengan posisi yang dilamar misalnya. Kemudian pelamar tidak jujur. Kalau tidak jujur ya, itu kalau tidak jujur itu sudah termasuk fatal ya, fatal sekali. Dimanapun kita berada itu harus jujur ya, apalagi melamar pekerjaan. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Any question? Any question? Ada yang mau ditanyakan? Semua sudah pernah membuat surat lamaran kerja dan CV, saya yakin paham ya. Dan yang penting adalah kita harus mengumpulkan pengalaman sebanyak-banyaknya ya. Siapa tahu itu bisa membuat kita mempunyai nilai plus ya ketika melamar kerja. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Nah, untuk tugas selanjutnya, surat lamaran kerja dan CV ya, sesuai dengan data pribadi Anda. Kemudian untuk nama perusahaan dan posisi yang dilamar, silakan sesuai dengan minat dan bakat Anda. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Disertakan itu surat lamaran kerjanya, ditulis yang benar-benar serius ya sama CV-nya ya. Diberi atau ditempeli foto kalian, diberi fotonya ya. Oke, untuk minggu depan itu minggu tenang, minggu depannya lagi kita UTS ya. Seperti biasa, ditulis tangan aja ya Mas Mahmud ya. Ditulis tangan aja Mas Mahmud.
Ditulis tangan aja ya Mas Mahmud ya. Semua ditulis tangan, lamaran kerja dan CV-nya ditulis tangan dan ditempeli foto Anda. Ya harus serius ya. Kemudian seperti biasa difoto, dikirim ke Google Classroom. Minggu depan, oke. Minggu depan kita minggu tenang ya. Dan minggu depannya lagi kita UTS. Silahkan disiapkan materinya dari awal ya sampai hari ini. Oke Mas Mahmud. Sudah azan? Kisi-kisi UTS. Kisi-kisi UTS itu beberapa seperti pertanyaan yang itu ya, pilihan ganda yang saya pernah tanyakan. Kisi-kisinya. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada pertanyaan, oke saya akhiri ya. Saya akhiri, nanti kalau ada
kabar selanjutnya saya kabari lewat WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.